Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Untuk membahasnya, seperti biasa, telah hadir bersama kita ada ayahanda kita, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum, Pak Kiai Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Sehat, alhamdulillah. Sibuk Ayah? Pasti. Lumayan, ya. Pak Kiai, di tengah kesibukan tapi juga masih semangat berdakwah. Sebenarnya ini pertanyaan pribadi saya ya. Motivasi apa yang namanya manusia itu kan pasti akan ada up-nya, ada down-nya gitu. Karena saya berpikir Pak Kiai itu ada capeknya nggak ya ketika berdakwah, dan sebenarnya motivasi untuk senantiasa terus nggak apa-apa walaupun capek tetap jalan terus dakwah itu apa Pak Kiai? Iya, kalau fisik pasti ya ada down-nya Iya, juga. ada Itu. capeknya. Tetapi kalau semangatnya nggak pernah. Masya Allah. Nggak pernah Masya Allah. kendor. Karena sederhana aja kalau kita mengikuti yang diajarkan oleh Allah bahwa maknai kehidupan itu adalah ibadah, maka apa saja maka kita ingin melakukannya yang terbaik, yang bagus. Nah, kalau kita caranya seperti itu, kalau sakitnya sudah keterlaluan baru kita berhenti. Tapi kalau sakitnya masih bisa jalan, maka kita akan tetap jalan. Gitu. Oke. Cuma itu aja. Apalagi bahasan menuntut ilmu ya. Saya pernah dengar cerita soal nih, kalau ngaji ke Kiai Haris ini, kalau sudah 3 kali absen ngaji itu ditahlilin gitu ya katanya. Sebenarnya apa esensinya begitu Pak Kiai? Menuntut ilmu sebegitu penting gitu ya? Ya, pertama penting. Yang kedua menanamkan kedisiplinan. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Nggak ada orang besar kecuali dia disiplin. Itu mengapa manajemen tentara, kepolisian lebih bagus karena dia cuma satu, dibiasakan disiplin. Masya Allah. Ya, nah Islam sebenarnya mengajarkan kedisiplinan. Tapi itu tadi, absen ngaji 3 kali Anggapnya mati. Jadi supaya semangat itu untuk tholabul ilmi tetap membara ya Pak Kiai, kira-kira begitu. Masya Allah. Ini sebuah mukadimah ya sebelum kita bahas ke tema kita hari ini Pak Kiai. Luar biasa, tema kita adalah mengendalikan diri dari syahwat duniawi. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, terkait mengendalikan diri dari syahwat duniawi. Pak Kiai, harus saya akui dan memang terasa ya bahwa yang namanya keindahan tentang dunia ya, harta, kemudian jabatan, popularitas, itu memang sebegitu memukau. Sehingga kadang-kadang itu memang ya bukan sadar atau tidak, kita lebih fokus kepada hal-hal ini daripada kemudian mungkin sifatnya lebih kekal atau ukhrawi. Nah memang berarti fitrahnya manusia itu memang punya kecenderungan pada hal-hal yang sifatnya hedon seperti ini nggak sih Pak Kiai? Kalau dari perspektif Quran, silahkan. Ya, ini menarik nih. Ini jawabannya pelan-pelan. Ya. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab itu, kalimat itu yang normal itu adalah kalimat yang tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, apakah dia fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Artinya ada perbuatan, ada yang melakukan. Jawaban tentang pertanyaan Mbak Mila itu diilustrasikan di dalam Al-Quran itu, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, dihiasi bagi manusia itu ya berhias dengan wanita. Jadi dunia dihiasi dengan wanita. Ya, wal banin, anak keturunan. Ya, wal muqantarah minaz zahabi wal fiddah, perbendaraan dari emas dan perak. Ya, kemudian wal khailil musawwamah, kuda-kuda hebat. Kalau sekarang mobil-mobil mewah gitu ya. Wal an'am, ternak dan lain sebagainya. Itu kalimat yang saya maksudkan, kata zuyyina itu Mbak Mila, itu namanya mabni majhul. Kalau ditanya dihiasi bagi manusia itu wanita dan semua perbendaraan, pertanyaannya kan yang menghiasi siapa? Iya. Iya kan?
Nah, ini namanya mabni majhul namanya. Hmm. Jadi kalimat yang mabni majhul itu tidak disebutkan pelakunya. Hmm. Siapa pelakunya yang menjadikan hiasan? Kan yang namanya rumah ya rumah, yang namanya emas ya emas, yang namanya istri atau suami ya sudah manusia makhluk gitu. Kok dia bisa jadi dihiasi gitu? Itu yang menarik. Siapa yang membuat perhiasan seperti itu? Ulama-ulama tafsir mengatakan al-muzayyinu huwa syaitan. Yang menghiasi itu yang menjadi tambah hebat sehingga orang mencari dan terus-menerus itu setan. Memang dipengaruhinya. Jadi kalau sudah, bayangin Mbak Mila, orang kalau sudah senang sama lawan jenisnya, laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, maka zawalu nisfi aklihi, hilang setengah rasionya. Yeah. Jadi orang kalau sudah jatuh cinta itu setengah normal. Yeah. Nah, begitu juga ketika orang jatuh cinta dengan mas perak, ya, jatuh cinta dengan perusahaannya, hilang kemanusiaannya, esensi dia sebagai makhluk sempurna itu nggak ada. Nah, kalau begitu isyarat dalam Al-Quran ini apa saja boleh kamu cari, boleh kamu manfaatkan, tapi dia jangan sampai dijadikan, dihiasi oleh setan melupakan kamu. Intinya begitu. Jadi memang pelaku utamanya ini adalah syaitan ini tadi ya Pak Kiai. Iya. Artinya berarti memang bisa atau tidaknya syaitan itu kemudian menghiasi pandangan kita itu dari sebenarnya juga ketahanan kita sendiri kan Pak Kiai ya. Ketahanan gini, kan kalau ini kan kita udah dikasih tahu nih. Sama Allah udah dikasih tahu. Maka kita jaga-jaga gitu. Tapi kan berapa banyak orang yang nggak mengaji. Iya. Dia menganggap itu normal. Memang orang suka Memang sama begitu. keindahan, suka dengan harta, suka dengan lawan jenis. Enggak, itu biasa-biasa saja. Yang membuat dia berdiri hebat itu karena dihiasi. Ibaratnya itu di mata dibikin bagus, di bibir dibikin manis, di hati dibikin menyenangkan. Itu ada aktornya. Yang memainkannya itu ada. Lah, orang akan lari ketika dikatakan kamu kalau di hutan hati-hati ya, kalau ada macan lari, jangan coba-coba. Kan bisa jadi bahwa dia akan lari ketika ketemu sama kambing, tapi dia tidak lari ketika ketemu sama macan. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Karena dia tidak paham dari dua yang disebut binatang ini tadi. Nah, sekarang Makanya kalau kita sudah tahu, ya kita sekarang sudah lebih mestinya punya lebih persiapan, berhati-hati ya, bahwa oh ini boleh diambil, ini boleh manfaatkan, tapi jangan jadikan ini perhiasan buat kita. Karena perhiasan itu dijaga, dipelihara, dimanfaatkan, benar-benar diagungi dari benda-benda yang lain. Itu tadi Pak Kiai, berarti kan kita harus punya kontrol terhadap celah-celah yang mungkin akan ditunggangi oleh syaitan gitu. Setelah tadi kita melihat bahwa dari Quran surat Al-Imran misalnya disebutkan hati-hati dengan poin-poin ini karena itu bisa dihiasi oleh syaitan. Cara kita membentengi berarti yang bisa mungkin kita lakukan apa Pak Kiai? Berzikirkah, istighfar, atau supaya celah setan yang untuk bisa menunggangi itu kita bisa minimalisir dari berbagai macam sisi? Kita kan tahu ya bahwa ada kekuatannya itu eksternal. Oh iya, oke, siap. Kekuatannya eksternal. Oleh karena itu ada yang ekstrim dalam memberikan pemaknaan itu begini. Apa sih yang paling menyenangkan pasangan hidup? Ketahuilah yang namanya pasangan hidup itu sama dengan benda-benda lain. Sayyidina Ali itu pernah memberikan penjelasan itu begini. Apa sih yang makanan yang paling bagus? Madu. Bahwa madu itu keluarnya dari dubur binatang. Ya. Ya. Apa sih yang namanya kenikmatan duniawi itu? Hubungan seks. Bukankah hubungan seks itu mempertemukan dua alat untuk mengeluarkan kotoran? Orang kalau dia ingat itu, maka sebenarnya nggak ada yang menarik kok. Kenikmatan Mbak Mila itu cuma 5 senti. Ya.
Apa bedanya kalau sudah lewat sini, opor ayam sama tiwul itu nggak Nggak ada. ada bedanya. Betul Pak Kiai. Cuma 5 Iya, senti iya. saja gitu. Nah, Berbeda dan oleh karena itu kenapa kita sampai begitu berjuang mati-matian siang dan malam, sementara yang dibilang hebat itu seperti itu. Oke. Beliau menanyakan lagi, apa pakaian yang paling mewah? Sutra. Sama, sutra juga adalah benang yang dibuat, yang dikeluarkan dari binatang. Semuanya nggak jauh dari tempat limbah. Coba yang terbaik, semuanya tidak jauh dari limbah. Apa yang mesti dibanggakan ketika itu adalah septic tank umpamanya gitu. Menarik sekali. Itu sebuah bahan refleksi sebenarnya Pak Kiai. Ya. Iya ya. Kalau kita lihat ya ujung-ujungnya sebenarnya semua berasal dari itu tadi Pak Kiai bilang mungkin tempat yang kotor misalnya, Iya. tempat yang mungkin bagi kita nggak berarti, tapi kadang-kadang kitanya yang salah menafsirkan itu menjadi sesuatu yang indah dan memukau dan melupakan gitu, melalaikan. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi seperti biasa kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengendalikan diri dari syahwat duniawi. Pemirsa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan datang dari Muhammad Novian Nur Salam di Tangerang. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fian dan saya dari Tangerang. Saya salah satu orang yang suka mengikuti Gapai Kemuliaan CNN di YouTube. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan berkenaan tentang karunia Allah, tetapi dia menjadi sebuah cobaan. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran itu bahwa Allah memberikan keindahan di dunia ini dengan banyaknya harta yang berlimpah, binatang ternak dan lain sebagainya, termasuk kemampuan dalam mengelola, memanage alam semesta ini menjadi sebuah keindahan hidup. Tetapi pada sisi lain bahwa Islam mengajarkan tentang menahan diri dari syahwat duniawi. Pertanyaan yang dimaksud dengan syahwat itu cinta, kebutuhan, nafsu, atau obsesi. Nah, mohon pencerahannya sehingga kami bisa mengelola manfaat, memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kami tetapi tidak bertentangan dalam pandangan syariat. Yang kedua yang ingin saya tanyakan bahwa ada sebuah penjelasan di dalam hadis bahwa bila anak manusia seandainya dia memiliki satu lembah emas, maka dia akan cari lembah emas yang lain. Sebenarnya Nabi menggambarkan tentang hadis ini apakah obsesi, apakah ini yang disebut dengan nafsu, kemudian sejauh mana sebenarnya sesuatu yang sifatnya material itu bisa bernilai ukhrawi. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar gitu bahwa dunia bisa bernilai ukhrawi. Kalau memang penilaian ini benar, berarti tidak ada masalah dong untuk memperbanyak harta, memperbanyak materi sepanjang dia bisa memberikan makna secara ukhrawi. Mohon penjelasannya dari Pak Kiai sehingga kita lebih mantap lagi menjalani kehidupan ini. Oke. Saya Fian, sekian itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Novian Nur Salam di Tangerang sudah memberikan pertanyaan. Menarik sekali pembahasan kita terkait pertanyaan ini Pak Kiai. Kita bacakan dulu pertanyaan yang pertama ya. Apa yang kemudian dimaksud dengan syahwat? Apakah ia cinta, kebutuhan biologis, atau obsesi yang berlebihan? Dan bagaimana kemudian cara kita memanfaatkan karunia dari Allah itu supaya kemudian tidak melanggar syariat? Iya, memang ada 3 hal ya, cinta, syahwat, obsesi. Obsesi. Kalau secara sederhana kita pahami, cinta itu khilqah asliyah, jadi ciptaan dasar yang ditanamkan pada hati setiap orang. Tapi tidak ada kasus cinta itu yang mencelakai orang yang memiliki cinta itu nggak ada. Biasanya kasus mencelakai itu kalau cinta itu sudah tertunggangi oleh syahwat. Oke. Nah, syahwat itu dorongan untuk menguasai. Apakah lawan jenis, apakah materi, dorongan untuk menguasai dan persaingan yang terbanyak.
Itu yang disebut dengan syahwat. Kalau obsesi biasanya cita-cita dan itu lebih bagian dari sebuah penterjemahan antara hajat hidup dengan kemampuan hidup. Hajat hidup dengan kemampuan hidup, maka itu melahirkanlah obsesi. Pengen begini, pengen begitu, itu tidak jauh dari sebuah kapasitas diri dengan kemampuan diri. Nah, ayat yang menjelaskan tentang zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina ya wal muqantarah ila akhiril ayat itu menggambarkan bukan cinta itu itu memang syahwat karena dia sudah lebih terintervensi setan yang menyebabkan orang lupa diri. Nah, jadi syahwat itu bisa lupa diri. Kalau cinta itu enggak, gitu ya. Obsesi itu lebih terkontrol dengan ilmu pengetahuan dan kapasitas diri. Nah, oleh karena itu benar seandainya orang mengerti dan kalau bahasa ulama itu in kanal malu ya ayyaj'ala matiyatun lil akhirah fayajuzu ilai. Apabila seseorang mampu menjadikan dunia itu sebagai alat kendaraan yang menghantarkan dia ke tempat tujuan, boleh. Jadi kita mencari harta banyak, tetapi itu yang ditunggangi, itu yang dijadikan alat untuk menghantarkan kita ke tempat tujuan boleh. Karena apa? Esensinya dia ngerti benar. Mengerti bahwa yang dituju itu yang akhirat. Semua dunia adalah sarana untuk ke sana, boleh. Berapa triliun pun gak ada pengaruhnya sama orang yang punya prinsip semacam ini. Tetapi nggak usah triliunan, nggak usah miliaran, ratusan ribu saja bagi orang yang lupa diri, terkuasai syahwat, dia berbahaya. Bukankah cuma 100.000, bukankah cuma 10.000 orang itu bunuh diri? 10.000. Tetapi buat kapasitas itu bisa jadi nilainya besar. Bukankah orang sama orang tua itu dibunuh orang tuanya, padahal angka yang dia inginkan, yang dia perjuangkan itu seberapa sih? Kan nggak imbang tuh. Nah, karena itu bukan lagi dia disebut sebagai obsesi, tetapi itu syahwat. Jadi kalau syahwat itu sudah ada makna negatif, ya, sehingga dia terpisahkan antara cita dengan obsesi itu. Ya. Ini tadi masih punya korelasi dengan pertanyaan kedua kan Pak Kiai. Artinya sejauh mana kemudian materi atau kepemilikan duniawi kita ini bisa membawa kita kepada kebermanfaatan ukhrawi. Artinya boleh kita cari, tapi itu harus kita jadikan sarana atau wasilah kita untuk mendapatkan itu tadi pahala ukhrawi kan sebenarnya Pak Kiai. Boleh. Dengan harta dia berangkat haji, dengan harta dia buatkan ibunya berbahagia dengan rumah, ibunya bisa berangkat haji, dia bisa bahagiakan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan dia bisa santunin anak yatim, dia bisa membangun masjid, dia bisa bantu pesantren. Itu adalah orang-orang kaya yang digambarkan oleh Nabi, ada dua yang memperbolehkan orang itu hasad dan dengki. Ya, yaitu man atahullahu malan, orang yang diberikan harta. Kemudian watassalatuhu fi umrihi, dan dia dipergunakan hartanya itu sepanjang umurnya sampai habis mamanya. Seperti Sayyidah Khadijah itu orang yang hartanya banyak tetapi dimanfaatkan benar. Kita boleh kaya tapi pengen seperti dia. Tapi kalau kaya cuma banyak doang, jangan. Ya, maka yang diajaran dalam Islam itu bukan kaya, tetapi cukup. Ya, bagaimana dikatakan bahwa mukmin yang sempurna itu warizquhu kafafan. Allah memberikan rezekinya sama dia itu cukup, bukannya kaya. Nah, itu yang bagus. Kalau mau pengen beli rumah cukup, ada mau beli mobil baru cukup gitu ya Pak Kiai ya. Yang penting memang cukup ya. Jadi esensinya bukan lagi pada kayanya, tapi pada cukupnya. Kan bahaya itu kalau berlebih. Iya, berlebih. Kalau pas setik semuanya setik, enggak berbahaya. Masya Allah.
Pak Kiai, nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengendalikan diri dari syahwat duniawi. Kalau kemudian membaca dari pernyataan Pak Kiai di segmen sebelumnya ya, artinya kan sebenarnya kita itu, ya itu tadi tujuannya jangan kaya, cukup gitu ya, minta sama Allah. Tapi saya itu kadang kagum dengan muslimah yang kemudian mungkin Allah karuniakan ya Pak Kiai, rumahnya bagus, kendaraannya juga bagus begitu ya, penampilannya Masya Allah. Tapi urusan sedekah nomor satu. Jadi iya, karunia dunianya dapat gitu, tapi kelihatannya memang Masya Allah kalau urusan akhiratnya juga jalan terus. Pengen gitu seperti orang-orang ini gitu ya, boleh sebenarnya. Kita punya obsesi seperti itu berarti boleh sebenarnya Pak Kiai ya? Boleh, karena dia beribadah dengan harta. Oleh karena itu kita pernah bahas ya Mbak Mila. Ada anak buah di kantor itu mengagumi jenderalnya, mengagumi bosnya. Puasa Senin Kemisnya bagus, sholat duhanya bagus, sholat malamnya bagus. Itu salah. Orang kaya itu nggak disuruh puasa, nggak disuruh sholat banyak. Dia suruh beribadahnya dengan hartanya. Iya. Orang yang miskin itu ibadahnya sholat, ibadahnya puasa, karena dia tidak bisa ya beribadah dengan hartanya. Jadi kalau ada orang kaya kemudian dia beribadah dengan hartanya, itu proporsional. Sehingga kita boleh kalau pengen seperti dia itu gak jadi masalah. Tetapi kalau cuma sekedar banyak, tadi benar tuh yang diucapkan sama Pian ya. Iya, Fian. Bahwa lau anna libni adama wadiyan min zahabin. Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas. Ya, ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Maka dia pengen bisa mendapatkan 2 lembah emas. Wala tamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang bisa menyetopnya kecuali tanah. Yang dimaksud tanah itu ketika dibuka pocongnya, kemudian mulutnya dan hidungnya itu ditempelkan di tanah, itu yang dimaksud wala tamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang bisa mengekang dia dari keinginan mendapatkan harta kecuali tanah. Kalau dia sudah mencium bau tanah baru berhenti. Artinya mati baru dia selesai itu tadi. Nah, orang yang semacam ini bukan hebat kalau dia puasa Senin Kemis, bangun sholat malam dahinya sampai hitam. Bukan, dia berbahagia kalau dia beribadahnya dengan hartanya. Ibadahnya banyak seperti itu, hartanya pelit. Bukan, saya ada kenalan, saya tahu yang pejabat itu luar biasa gitu, tapi super pelit. Saya nggak menarik dan saya berlindung jangan sampai ketularan sama dia. Jadi pelit itu nular Mbak Mila. Pelit itu nular Pak Kiai? Nular, kamu dekat nih sama dia gitu loh. Kebiasaan betul. Kita bisa ke bawah. Jadi alasannya hemat. Iya. Alasannya ya tidak boros. Padahal bukan, emang dia pelit gitu. Nah itu menarik sih. Kadang-kadang saya punya pengalaman betul Pak Kiai. Jadi enggak, ini tuh hemat. Karena kita jangan boros sebenarnya. Tapi masa sih untuk keluarin itu bahkan untuk dirinya sendiri aja pakai mikir-mikir. Jadi sebenarnya dalam perspektif Qur'ani lah atau Islam Pak Kiai, hemat dengan pelit itu seperti apa perbedaannya? Biar kita paham nih, jangan-jangan kita ini bukan hemat, tapi sebenarnya jangan-jangan kita ini pelit malah. Apalagi terhadap diri sendiri misalnya. Bagaimana Pak Kiai? Iya, Nabi itu hemat. Nabi itu hemat. Nah, Nabi itu hemat. Karena yang dibilang hemat itu, dia memiliki tapi dia tidak memanfaatkan. Oke.
Itu namanya hemat. Tapi kalau pelit itu bukan. Dia tidak mau berbagi, tapi untuk kepentingan dia manfaatkan. Nah, yang repotnya lagi itu namanya bakhil tuh ya. Iya. Yang repot lagi namanya syahih. Sahih. Syahih itu jangankan buat orang, buat dirinya aja pelit. Buat dirinya itu makanan yang sederhana sekali, pakaiannya sederhana sekali, tapi angka di rekeningnya itu besar. Oke. Nah, Menumpuk harta itu namanya syahih. Orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Itu Lebih parah daripada bakhil berarti. Iya, itu kalau minum es ditiup. Kenapa tuh kalau minum es ditiup? Iya, saya. Jadi percaya deh. Oke, jadi luar biasa. Makanya saya tuh pernah mendengar begini Pak Kiai. Ada satu kayaknya kajian juga ya. Saya dengar waktu itu di salah satu medsos gitu ya. Muncullah di FYP saya. Ketika mencari jodoh, jangan pilih yang oke agamanya bagus. Tapi ketika pelit, jangan dipilih. Berarti kan artinya bahkan ulama saja, bahkan mungkin orang yang berilmu saja melihat pelit ini bisa jadi biang keladi dari banyak hal yang nggak pas atau banyak hal yang buruk berarti Pak Kiai. Rumah tangga itu pasti pelit. Oh, Kalau salah satunya pelit. Anaknya pasti menurunkan generasi yang pelit juga. Karena nular. Jadi salah satu penyakit psikis, penyakit mental yang bisa menular itu, seperti penyakit TBC dan lain sebagainya, adalah pelit. Dan la yadkhulul jannata bakhilun, tidak akan pernah masuk surga orang yang pelit. Ya Allah. Makanya kalau kita punya sahabat yang pelit, Mbak Mila nanti pulang nih, ada teman yang pelit, kita assalamualaikum, salaman, kita bilang, mulai hari ini aku bercerai sama kamu talak 3 ya. Kenapa? Lu pelit. Apa teh? Pelit kuburnya sempit katanya, biasanya suka ada bercandaan seperti itu. Iya, jadi jangan sampai ya kita ini termasuk pelit, bahkan tadi syahih ya. Ya. Bahkan pelit terhadap diri sendiri jangan sampai. Wah, itu parah. Itu parah betul, separah-parahnya. Minum es ditiup. Aduh, es padahal dingin gitu ya, malah ditiup ya. Ya Allah, baik. Pak Kiai, bicara soal masih terkait bagaimana kita kemudian harus menyikapi karunia Allah ya, dalam hal ini mungkin itu tadi pangkat jabatan. Nah, seringkali kita itu terpana dan fokus pada pengakuan orang karena ingin dipandang populer, kaya, mampu dan bla 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 bla, sehingga akhirnya mengaburkan kebutuhan dengan syahwat ya atau nafsu ya, ingin dipandang orang mampu gitu. Apalagi dalam era sekarang yang kita itu melihat semuanya serba instan dan melihat diri kita ini hanya sebatas di media sosial kita. Pakai baju apa nih, pakai tas branded apa nih, mobilnya apa gitu. Ini kan juga apa ya, fenomena yang sebenarnya menggiring kita untuk semakin jangan-jangan kita terjerembab nih dalam perspektif bahwa kita itu sudah termakan syahwat duniawi gitu. Iya, otomatis ya, karena yang kita lihat, yang kita dengar itu pengaruhnya kuat. Yang kita lihat, yang kita dengar itu pengaruhnya sangat kuat. Oleh karena itu kenapa kita disuruh bergaul memilih? Karena memang pergaulan itu bisa mencuri tabiat. Iya. Ya, tabiat seseorang itu secara tidak sadar mencuri tabiat orang lain. Ya, bahkan dan digambarkan laudahul juhra dabbin latabi'tumuhu. Ketika kita bergaul, seandainya dia masuk ke lubang biawak, maka sesungguhnya kita sudah bersama-sama di dalamnya. Itu menggambarkan pencurian tabiat. Ya, tabiat itu bisa ke bawah. Kenapa kita suruh memilih? Ya, jangan bersahabat asal teman, asal enak. Tetapi orang-orang yang akhlaknya tidak bagus itu membawa pengaruh terhadap kepribadian kita yang memang belum terkena seperti itu. Jadi kita harus paham juga bahwa kita ini manusia juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita ya. Iya. Jadi kitanya yang harus ambil sikap untuk saya tahu saya harus bergaul dengan siapa. Karena mungkin saya bisa itu tadi terpengaruh oleh lingkungan kan berarti Pak Kiai ya. Oke. Nanti kita akan bahas lagi Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengendalikan diri dari syahwat duniawi. Nah, ini salah satu hal yang kita bisa lakukan mengendalikan diri terkait syahwat duniawi itu juga memilih-milih teman, tidak hanya dalam dunia nyata bergaul, tapi juga di era media sosial Pak Kiai. Kadang-kadang kita nggak sadar kita follow selebgram yang sukanya flexing juga, itu jangan-jangan punya pengaruh juga, bisa berdampak juga pada keseharian kita kan sebenarnya. Ya, jadi kalau Mbak Mila punya teman nih, Iya. teman, dia seperti apa? Nabi mengatakan itu, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, kalau dia yang jadi temannya yang di follow itu adalah orang yang tipenya A, maka dia secara otomatis gambarannya adalah tipenya A. Jadi sangat mudah. Kalau teorinya yang diajarkan Nabi itu, kita lihat ya, si A ini sahabat saya, sebenarnya dia tipenya tipe apa gitu. Buka saja kita bisa mengetahui siapa yang menjadi teman, jadi sahabatnya, maka kita udah tahu, kita sudah bisa kelompokkan. Begitu juga berarti pelajaran buat kita, kalau kita nih mau jadi apa, maka kita mesti memilih. Ya. Siapa yang jadi kita jadikan teman ya dalam dunia ya media sosial yang sekarang ini. Karena memang mau tidak mau itu berpengaruh. Pasti berpengaruh ya. Ya pengaruh. Sekali dua kali bisa jadi dia bertahan. Oleh karena itu jangan juga diseringkan, jangan juga dibiasakan kita untuk banyak mengeksplor dunia medsos. Betul. Yang menyangkut makanan, busana, kuliner ya, dan sebagainya. Iya, karena itu keinginan kita itu kan sama dengan yang dia lakukan itu sama. Sekali-sekali boleh nih gitu. Iya. Mau coba tempat viral, mau yang ini viral, jadi kadang-kadang malah jadi fokusnya ke itu tadi, FOMO gitu, fear of missing out. Jadi kalau nggak ngikutin tren nggak keren. Kalau saya nggak ngikutin ini nggak gaul gitu. Ini juga pandangan yang salah sebenarnya. Tapi banyak terjadi di kalangan anak muda Pak Kiai. Penyakit sosial. Penyakit sosial, betul. Iya. Apa yang harus diperbaiki? Salahnya berarti di mana berarti Pak Kiai? Apa yang harus kita lakukan ini? Nah, kan ada kalimat bahwa as-sukutu dhahab. Iya. Diam itu emas. Jadi as-sukutu dhahab, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu sebenarnya remnya yang mesti pakem. Kalau kita punya rem pakem, ya maka kita akan membatasi, ya. Jadi kalau orang terbawa itu remnya nggak pakem, kurang pakem sederhana berarti. Ayo kita ganti kampas rem berarti Pak Kiai. Iya, ganti kampas rem. Caranya itu nggak usah follow yang bikin nggak berguna gitu ya. Kan dia ya Allah, cari penyakit sendiri. Saya masih berjuang juga Pak Kiai. Kalau udah kuliner tuh, aduh gitu kadang-kadang karena saking, ya berarti kurangin lah sebenarnya. Makanan tuh juga bisa juga melalaikan sebenarnya, karena kadang-kadang kita tuh fokusnya itu tadi ngelihat kenikmatan yang sebenarnya, nah bicara soal kenikmatan tuh kan sebenarnya kenikmatan yang menipu kan, dalam bahasa Quran kan seperti itu Pak Kiai. Jadi kalau kita semakin terjerembab juga dalam kenikmatan yang menipu itu, berarti kita pada akhirnya nggak akan mendapatkan apa-apa. Kita menjadi orang yang sia-sia dan merugi. Begitu ya konsepnya? Ya, bisa jadi seperti itu. Bahkan khusus untuk kuliner. Saya pernah lihat ada salah satu sumber data yang bagus dari kompas.com bahwa limbah Jakarta itu 7,9 ton per hari. Dan itu yang dibuang ternyata 75% itu adalah makanan yang layak konsumsi. Kalau itu gambaran dari sebuah kuliner Indonesia, maka sebenarnya pada saatnya Tuhan akan marah karena besarnya 75% itu orang membuang makanan-makanan yang layak masih dimanfaatkan itu. Ini bagian dari sebuah resiko dari sebuah bahwa kuliner dijadikan bagian dari kehidupan. Jangan-jangan kita bagian dari gaya hidup yang seperti itu. Pengen mengikuti
Tren. Nah, itu bagian dari yang semestinya untuk tidak kita lakukan. Oke, aduh itu masih PR juga buat saya ini, Pak Kiai. Hmm. Pak Kiai, banyak orang kemudian menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk mengobati stres ya dalam menyikapi mungkin masalah keseharian. Jadi larinya ke itu tadi, ya mengejar memenuhi syahwat yang dia inginkan begitu. Hanya sekedar ya aku stres ya aku pengen belanja. Karena kalau dengan belanja bisa mengobati stres. Aku pengen jalan-jalan karena dengan jalan-jalan bisa tenang begitu. Jadi seolah-olah dunia yang dijadikan penawar bagi kesempitan hati. Padahal sebenarnya ketika sudah masuk, yang ada justru semakin sempit hatinya. Ini menggambarkan apa Pak Kiai? Iya, ini menggambarkan bahwa dia tidak beragama secara baik. Coba lihat, ini soal manajemen kolbu nih kan, manajemen kolbu. Nabi, apa sih yang dikatakan oleh Nabi? Ya, waju ilat li qurratu aini fis shalah. Allah memberikan kebahagiaan kepadaku itu dengan sholat. Kan sama tuh. Kebahagiaan kuliner, kebahagiaan dengan berbusana, kebahagiaan dengan mengeksplor alam, dengan orang yang kebahagiaannya di rumah, tapi dengan melakukan sekian jumlah rakaat. Kan berarti soal manajemen saja. Karena sesungguhnya kalau memang selera itu diumbar, dia bukan cinta, dia itu syahwat gitu loh. Jadi kalau sudah syahwat itu udah dikendarai oleh nafsu, diintervensi oleh setan. Ya, itu bukan lagi, sudah tidak normal. Jadi kata syahwat itu yang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu enggak murni. Tetapi dia sudah dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, yaitu kekuatan syaitani. Nah, kita mesti menghindar itu. Karena kalau cinta, yang sebenarnya cinta itu ada batasnya, ada kecukupannya. Obsesi itu perhitungan manajemennya bagus. Tapi kalau syahwat no manajemen, nggak ada. Nggak ada, liar begitu ya, diikutin aja arahnya kemana gitu ya. Liar. Pak Kiai, bagaimana langkah awal kita untuk mendetoks hati supaya itu tadi dunia itu nggak menggelayut di hati, Pak Kiai? Ya pertama memang pemahaman ya, banyak belajar, duduk, bertanya, konsultasi, ya ngikutin gapai kemuliaan. Ini bagian-bagian yang pilihan hidup kita itu yang pertama untuk dilakukan. Yang kedua, kita selalu setiap episode mengatakan bahwa pendekatan dengan istighfar itulah yang menyelamatkan kehidupan manusia. Ya, apa masalah kita, apa kebutuhan kita dengan memperbanyak istighfar. Jadi tidak akan ada menyesal, justru kita akan menambah inspirasi. Jadi Mbak Mila, menurut pengalaman orang-orang yang benar-benar mengamalkan ini, dengan dia dari mulai 100 sampai 200, sampai lebih dia lakukan dan dia lakukan terus-menerus, ternyata itu semua yang dia inginkan, inspirasinya itu dikasih gitu. Ya Allah, gimana ini supaya tanggung jawab besar, income-nya nggak memadai, terus dia lakukan. Ada itu inspirasinya. Oh, kamu harus lompat pagar. Ya, sebelum kamu lompat, ini harus kamu jaga dulu, yakini benar, baru lompat. Jadi lompat pagar nggak selalunya jelek. Ya, kalau ketika inspirasinya itu inspirasi yang rohania yang semacam itu, ini disebut dengan isyaratul mu'min min nurillah. Isyaratnya orang mukmin yang tumbuh dalam hatinya itu bagian dari cahaya Tuhan. Nah, memancingnya itu dengan istighfar. Memancingnya dengan istighfar. Luar biasa. Terakhir Pak Kiai, bagi saya yang mungkin jadi orang tua muda gitu ya, kan tantangan ke depan itu nggak mudah. Kadang-kadang saya tuh ya Allah bisa nggak ya saya mendidik anak-anak dengan baik. Apalagi saya sendiri pun juga masih belum jadi orang tua yang baik, masih banyak lalainya. Sementara dunia ke depan tuh nggak jelas arahnya kemana begitu ya. Bagi kita orang tua di tengah dunia yang serba tidak pasti dengan banyaknya distraksi, apa yang kita bisa ikhtiarkan untuk bisa mendidik anak cucu kita kelak supaya
insya Allah masih di jalan yang Allah ridhoi Pak Kiai. Ya, jadi usahakan pendidikan buat anak itu bukan cuma kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan spiritual. Jadi kalau dia sekolah, maka dia mesti TPQ di tempat yang di jam-jam tertentu itu dia di musola atau di masjid atau di TPA. Dia harus ada itu komunitas perimbang terhadap sekolah yang benar-benar muatannya memang muatan intelektual murni. Nah, di samping kita di rumah yang memberikan bimbingan, itu mengapa dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itulah sebenarnya madrasah pertama bagi anak. Jadi akan teriang dan teringat di telinganya dia apa yang diucapkan oleh seorang ibu. Nah, baru mempraktekkan apa yang dia ucapkan. Harus ada perimbangan. Kan kadang-kadang orang tua itu karena sibuk dari pagi pulang sore, pagi sore, ya selebihnya itu dia menganggap sudah terwakili oleh lembaga pendidikan yang dia membayarnya. Padahal enggak cukup. Ya, dia mesti meluangkan waktu yang spesial, luangkan waktu yang punya bobot nilai. Itu yang menyebabkan ya keberhasilan seorang orang tua terhadap anaknya. Jadi tarbiyah, memberikan pendidikan teladan itu juga penting Pak Kiai. Ya, Baik. harus. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan jadi modal kita untuk menatap kehidupan yang serba tidak pasti ini menjadi lebih terarah ya. Insya Allah juga mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Pak Kiai. Amin. Jadi selalu setia memberikan ilmu kepada kita semua. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Harisaka mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.